Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusumandani dan di video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran bawah sadar dan eksperiensial. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang metode pembelajaran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berhubungan dengan energi, penciptaan, kreativitas sebagai pelaksana apapun yang telah diprogramkan oleh pikiran sadar. Fungsi pikiran bawah sadar adalah memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen atau ingatan jangka panjang, persepsi, kepribadian, intuisi, kreativitas, maupun keyakinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan tempat penyimpanan memori. Contohnya, ketika kita mengatakan, saya tidak mungkin bisa mengerjakan tugas ini, maka pikiran bawah sadar pun akan segera merespon ucapan kita bahwa kita memang tidak akan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan yang kita pikirkan dan inginkan untuk tidak melakukannya. Nah, jika akan menggunakannya dalam pembelajaran, guru seringkali menggunakan metode hypno-teaching. Hypno-teaching merupakan improvisasi dari sebuah metode pembelajaran yang menggunakan sugesti-sugesti positif untuk mencapai alam bawah sadar anak didik. Hypno-teaching sebenarnya merupakan salah satu teknik yang menggabungkan antara ilmu hipnosis, komunikasi, psikologi, dan teknik pengajaran di kelas. Dalam penyampaian materi pelajaran, guru menggunakan bahasa-bahasa bawah sadar, yakni bahasa persuasif yang akan menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi anak didik. Kata hypno-teaching merupakan paduan dari dua kata, yaitu hipnosis dan teaching. Hipnosis berarti mensugesti dan teaching berarti mengajar. Nah, dapat diartikan bahwa hypno-teaching adalah seni berkomunikasi dalam proses pembelajaran dengan cara mengeksplorasi alam bawah sadar sehingga anak didik menjadi fokus, rileks, dan sugestif dalam menerima materi pelajaran yang diberikan. Untuk contohnya, bisa kita pakai, misalkan 1 ditambah 1 adalah 2. Itu kita sebut sebagai data. Guru mengajar dan menyampaikan data tersebut kepada anak didik. Kemudian anak didik menyimpannya. Kapanpun data itu ditanya kembali, maka anak didik dapat menjawabnya dengan benar, bahwa data 1 ditambah 1 sama dengan 2 tersebut disimpan dalam gudang penyimpanan data, yaitu alam bawah sadar. Jadi, proses mengajar itu adalah memasukkan data ke dalam alam bawah sadar anak didik karena data tersebut akan disimpan di sana. Dalam hypno-teaching, guru mengkondisikan gelombang otak anak didik dari frekuensi gelombang otak beta atau level alam pikiran sadar ke dalam alpha menuju theta atau pikiran alam bawah sadar. Di mana pada fase alpha, otak dalam kondisi relaksasi dan penuh kreativitas, sehingga seseorang akan belajar dan menyerap informasi dengan sangat baik. Fase ini menjembatani antara kesadaran beta dan theta. Untuk penerapan metode hypno-teaching di kelas sendiri ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan membuat yel-yel. Yel-yel merupakan suatu kalimat yang telah disepakati antara guru dan anak didik, yang diteriakkan secara bersama-sama. Tujuannya untuk mengembalikan konsentrasi anak didik. Yang kedua, kita bisa memakai jam emosi. Jam emosi merupakan jam untuk mengatur emosi sehingga dapat melatih anak didik untuk mengendalikan emosinya. Jam emosi bisa kita bagi menjadi 4 bagian dan ditandai dengan warna atau tulisan. Misalkan yang pertama itu jam tenang.
Misalnya ditandai dengan warna hijau atau ada tulisan tenang. Maksudnya bahwa anak didik diminta untuk tenang dan berkonsentrasi karena ada materi penting yang akan diajarkan oleh guru. Yang kedua, jam diskusi. Misalnya kita beri warna biru atau ada tulisan diskusi. Pada jam ini, maksudnya bahwa anak didik diminta untuk melakukan aktivitas diskusi tentang materi yang baru saja disampaikan oleh guru. Yang ketiga, jam lepas. Misalnya kita beri warna kuning atau dengan tulisan lepas. Maksudnya, anak didik diminta untuk meluapkan emosinya. Artinya boleh berbicara, tertawa, bermain dengan batas dan waktu tertentu, asalkan tidak mengganggu kelas yang lain. Dan yang keempat yaitu jam tombol. Misalnya diberi warna merah atau ada tulisan tombol. Nah, jam ini maksudnya bahwa anak didik mengaktifkan kondisi aktif belajarnya kembali. Penerapan hypnoteaching yang ketiga yaitu mengajarkan teman dan memberi pujian. Materi yang telah disampaikan oleh guru didiskusikan oleh anak didik dengan cara mereka dapat melihat, mendengar, mengatakan, dan melakukan. Mereka dibiasakan untuk mengajarkan kembali materi tersebut kepada teman yang lain, sehingga anak didik akan memahami materi pembelajaran yang telah mereka terima sebelumnya. Ini sesuai dengan teori bahwa proses pembelajaran menunjukkan bahwa anak mengingat 20% dari yang mereka baca, mengingat 30% dari yang didengar, 40% dari yang dilihat, 50% dari yang dikatakan, dan 90% dari yang dilihat, didengar, dan dikatakan. Serta menyerap 100% lebih bila dilihat, didengar, dikatakan, diajarkan kepada orang lain. Antar anak didik yang sudah mengajarkan kepada temannya lalu bergantian memberikan pujian. Misalnya, terima kasih, penjelasanmu sangat bagus. Nah, apresiasi ini dapat menambah rasa percaya diri bahwa mereka telah mampu mengajarkan materi yang disampaikan guru. Penerapan hypnoteaching yang keempat yaitu pertanyaan ajaib. Buatlah suatu pertanyaan khusus yang dapat membangun proses pembelajaran, memberikan solusi, meningkatkan potensi, dan mengarahkan anak didik untuk menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan ini harus menggugah anak didik agar menjadi bersemangat dan termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ajaib yang diajukan oleh guru. Misalnya, sebelum memulai pelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada anak didik. Anak-anak, apakah kalian suka membaca? Bagaimanakah membaca menurut kalian? Nah, melalui metode hypnoteaching tersebut diharapkan para pendidik dapat membantu merubah paradigma anak didik dari belajar itu membosankan, bikin capek, ngantuk, lemes, dan gak penting, menjadi belajar itu adalah suatu proses yang menyenangkan. Metode pembelajaran yang kedua yaitu experiential learning. Experiential learning sendiri didefinisikan sebagai proses belajar yang pengetahuannya diperoleh dari sebuah bentuk pengalaman yang menggabungkan pemahaman dengan kegiatan yang dilakukan. Pada metode experiential learning ini, media pembelajaran yang digunakan adalah pengalaman tiap-tiap individu yang menjalankannya, yaitu pengalaman tiap-tiap anak didik. Nah, metode experiential learning sendiri kerap kali dipilih sebagai salah satu metode belajar yang paling efektif karena metode experiential learning memungkinkan para peserta didik untuk belajar dengan memenuhi seluruh aspek penting dalam proses pembelajaran, yakni kognitif, afektif, dan emosi.
Nah, dengan terpenuhinya seluruh aspek penting dalam proses pembelajaran ini, kemudian dapat membuat pemahaman yang lebih mendalam bagi para peserta didik yang melakukannya. Dalam proses pembelajaran, siswa atau peserta didik kerap kali diberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajarinya melalui kegiatan tertentu untuk menciptakan pengalaman belajar. Misalnya, pada saat masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, kita kerap kali diberikan tugas berupa praktik yang berdasar pada konsep atau teori tertentu, dan ketika duduk di bangku perguruan tinggi, sebagian besar universitas memberikan tugas wajib bagi para mahasiswanya untuk melakukan kerja magang. Nah, untuk langkah-langkah melakukan pembelajaran dengan metode experiential learning, yang pertama yaitu kegiatan persiapan. Pendidik atau guru merumuskan sebuah rencana pengalaman pembelajaran yang memiliki target tertentu dan bersifat terbuka atau open-minded. Pendidik atau guru memberikan motivasi dan rangsangan kepada peserta didik. Nah, langkah yang kedua yaitu kegiatan inti atau eksplorasi dan elaborasi. Para peserta didik bekerja secara individu atau ditempatkan dalam sebuah kelompok, lalu mereka akan belajar dari pengalaman yang mereka alami. Para peserta didik ini ditempatkan pada berbagai situasi nyata. Artinya, para peserta didik mampu memecahkan masalah yang nyata terjadi, bukan dalam peristiwa lain atau pengganti. Peserta didik aktif terlibat dalam pengalaman yang ada, lalu mereka akan membuat sebuah keputusan dan menerima konsekuensi atas keputusan yang mereka buat. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan yang terakhir ini, seluruh peserta didik akan menceritakan kembali pengalaman mereka yang terkait dengan teori atau hal yang menjadi materi pembelajaran untuk memperluas pengalaman dan pemahaman pembelajaran peserta didik. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa metode experiential learning menekankan pada peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, agar memberikan dampak baik pada hasil belajar yang akan diperoleh. Proses belajar terjadi dengan sistem para peserta didik secara mandiri melihat dan merefleksikan dari pengalaman yang mereka alami. Baiklah, demikian materi tentang metode pembelajaran bawah sadar dan experiential learning yang telah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.